monitor pakai yang masuk. Yang divaksin namun kita ingin selesaikan sampai bulan Desember ini 800 karena kami mohon bantuan via dosis. Kemudian di Polres juga hari ini 500 kita lakukan vaksinasi, kemudian juga di Universitas Pamulang kita lakukan vaksinasi juga, jadi paling tidak ada 6 lokasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini melakukan peninjauan di Jakarta Selatan dalam rangka upaya mempercepat vaksinasi supaya bisa mencapai target yang kita harapkan. Secara nasional kita ingin mempercepat pencapaian untuk memperoleh herd immunity, kekebalan kelompok, dan jumlah yang harus dicapai adalah 181,5 juta, dan ini kita targetkan per hari 1 juta. Oleh karena itu, untuk lebih mempercepat, maka kita adakan vaksinasi massal. Di Tangerang Selatan ini jumlah penduduknya tadi 1.300.000, berarti herd immunity-nya harus tercapai sekitar 800.000. Ya. Jadi perharinya sekitar 5.000, dan itu harus cepat segera karena Tangerang Selatan ini bagian dari klaster Jakarta dan sekitarnya yang tingkat penularannya cukup tinggi. Oleh karena itu targetnya harus dicapai. Tetapi kita tidak hanya pada imunisasi, vaksinisasi, tetapi juga untuk mencegah penularan itu supaya diperketat ya pelaksanaan protokol kesehatan, terutama masker. Memang saya lihat masih di pinggiran-pinggiran itu masih banyak yang tidak pakai masker. Juga begitu juga dengan penerapan dan pengawasan, intensifikasi penerapan PPKM, ya pembatasan yang di tingkat RW itu menjadi sangat penting sekali. Karena itu saya harap Pak Wali Kota itu melakukan kolaborasi dengan semua ya lembaga yang ada untuk bisa kita menyadari bahwa sekarang ini tingkat penularannya agak tinggi ya belakangan ini. Jadi memang ini harus ada kewaspadaan kita. Ya.
kita prihatin. Itulah sebabnya maka 3 hal ini menjadi penting. Begitu juga untuk testingnya, ya, supaya dipercepat. Kemudian juga penelusurannya, ya, tracingnya. Ini juga untuk mengukur, ya, dari mana testingnya, untuk mengukur, ya, seberapa penularan terjadi. Begitu juga dengan penelusurannya, tracingnya, itu kita kalau bisa itu jangan hanya 1 sampai 10, tapi sesuai dengan target WHO itu antara 10 sampai 30 per 1 kasus. Jangan lupa juga penyiapan, yaitu untuk treatmentnya, isolasinya. Nah, sekarang saya belum tahu Pak di Tangsel seperti apa penyiapan untuk isolasi itu. Sudah cukup? Kami punya rumah lawan COVID, Pak Wakil. Ya. Dan ada 300 kapasitas tempat tidur. Ya. Hari ini terisi 167 tempat tidur. Itu yang khusus untuk gejala ringan dengan OTG. Ya. Kemudian gejala ringan dan sedang, kami sudah membangun rumah sakit di Serpong Utara dengan kapasitas 90 tempat tidur isolasi dan 6 tempat tidur ICU. Sekarang ini memang keterisian tempat tidurnya 68% untuk tempat tidur ICU dan 67% untuk tempat tidur isolasi. Demikian Pak Wakil. Supaya diantisipasi, supaya disiapkan antisipasi penambahan tempat tidur paling tidak. Siap. Apalagi kalau ada penambahan tempat isolasinya, rumah sakitnya. Saya kira itu. Nah, kita memang sedang melakukan upaya-upaya percepatan dan juga penanggulangan, penangkalan. Karena kalau tidak, kita sudah merasakan akibat daripada COVID ini tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga masalah sosial, masalah ekonomi, masalah bahkan pendidikan pun juga ikut terkendala. Karena itu kita usahakan bersama-sama untuk menekan. Apalagi kalau menurut agama, nah itu supaya masyarakat paham bahwa menjaga diri itu menurut para ulama itu wajib dari wabah itu. Al-ihtiraz 'anil wabah, wajib menjaga diri daripada wabah itu merupakan kewajiban. Karena itu masyarakat supaya juga memperhatikan, menjaga disiplin, memenuhi segera untuk ikut vaksinasi, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, dan juga mematuhi ya pembatasan berskala mikro. Demikian saya kira. Ada cukup? Ya, Assalamualaikum.